Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bumi Turmiati, channel inspiratif. Sahabat semua, mudah-mudahan kabarnya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sore ini saya akan membahas tentang masalah yang dialami para remaja ya. Pada umumnya dialami oleh para remaja dan mungkin bahkan kita sendiri ya pernah mengalaminya, yaitu galau. Ya, apa sih, gimana sih ketika kita mengalami galau? Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe bagi yang baru hadir, bagi yang sudah hadir dan jadi penonton lama dari channel ini, terima kasih. Murni Turmiati, channel inspiratif. Galau itu apa sih? Manusiawi ya ketika seseorang itu punya perasaan galau, resah, gelisah, atau mungkin punya rasa yang ya pokoknya galau, intinya itu kayak semacam sebuah ketidaktenangan. Dalam Islam sendiri itu sudah ada, itu kayak lagunya Opik ya, itu Tombo Ati. Ada 5 hal yang membuat kita itu merasa tenang. Tombo Ati itu berkumpul dengan orang sholih, membaca Al-Quran, terus sholat malam, dan pokoknya Tombo Ati itu 5 hal itu. Nah, di samping itu ketika masih juga dirasa galau, berkaryalah. Berkarya yang seperti apa? Jadi ketika kita galau, tumpahkan kepada sebuah karya, itu justru akan menjadi hal yang positif. Kita lihat contohnya itu suatu ketika ya Kiai Maki dulu, beliau galau. Bahkan saking galaunya, beliau menulis kertas itu di pinggiran, menulis ini ya, kegalauannya itu di pinggiran kitab. Ditulisi begini, ingsun nulis ono pinggir kene krono fakir kertas lancu pete ati. Artinya kalau tidak salah, saya menulis di halaman pinggir kitab ini karena tidak memiliki kertas dan sumpek, hatinya sedang sumpek. Kemudian jadilah kitab Umdatut Thalib fi Taharruki Saumil Hasib. Tuh, dari kegalauannya lahir sebuah kitab. Kemudian ada lagi Pipit Senja, itu penulis terkenal ya. Jadi Kak Pipit Senja ini, beliau punya penyakit lupus atau apa gitu yang menyebabkan dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia menulis, jadilah seorang penulis terkenal. Dan saya juga punya pengalaman pribadi ya, saat itu waktu saya masih di Jakarta ya, dulu pas masih kuliah. Jadi pas awal kuliah itu saya keluar dari kerjaan karena masalah ya biasalah, masih labil ya. Nah, setelah itu saya bingung untuk membayar kuliah pakai apa. Kemudian pas berbarengan dengan ada tugas membuat sketsa. Akhirnya saya membuat sketsa, kok lama-lama bagus, ada teman yang melihat itu. Kemudian aku disketsain dong. Dari mulut ke mulut, akhirnya jadi mereka pada pesan sketsa. Akhirnya satu sketsa saya minta uang 50.000 gitu, dan akhirnya selesai, bisa untuk membayar uang kuliah saat itu. Dari kegalauan ya, dari saya nggak punya uang, akhirnya bisa jadi karya dari sketsa itu. Kemudian setelah dari sketsa itu, kemudian saya merasa ternyata ini lumayan juga, ini menghasilkan juga. Lalu merambah ke dunia lukis ya, dan saya baru menyadari ternyata dunia lukis ini enak loh, banyak juga gitu ya kemanfaatannya gitu. Dan saya baru menyadari ternyata saya juga enjoy di sini. Selang karena saya masuk komunitas pengajian dan berbaur dengan berbagai lingkup masyarakat, saya galau lagi. Katanya kalau melukis kita, karena lukisan saya itu kan model realis ya, jadi bentuk nyata kayak sketsa, terus orang itu kan full kelihatan asli gitu. Jangan ada beberapa yang berpendapat nanti ditakutkan disuruh meniupkan ruh besok di akhirat. Saya galau lagi, aduh gimana ini, sedangkan saya sedang menggebu-gebunya saat itu sedang melukis. Akhirnya ya sudah, saya ambil jalan tengah, jadilah lukisan kayak model wayangin ini contohnya. Jadi itu terjadi sekitar tahun 2010 mungkin ya, 2010 sampai 2012, waktu saya masih menggeluti dunia seni. Itu berawal dari kegalauan saya. Terus berkembang lagi ketika saya resah, saya ada himpitan masalah, bikin puisi sampai akhirnya dikumpulkan dan saya ikutkan sayembara. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 3 pas sayembara antar penyair ya di tahun 2011 mungkin. Jadilah karena ketidaksengajaan itu, jadilah buku antologi puisi. Ada beberapa yang saya ikut ya,
alhamdulillah gitu, dari kegalauan yang kita bingung menyalurkannya, galau nulis puisi, akhirnya jadi sebuah buku. Dan ketika galau kita disalurkan menjadi sebuah karya, itu luar biasa gitu. Dampaknya itu ke depannya itu kita punya suatu karya, kita punya sesuatu yang dikenang dan hasilnya positif. Jadi galau itu tidak harus dengan kita melamun, terus kita menyesali diri sendiri, terus dampaknya negatif, enggak. Karena pada dasarnya manusia itu dia punya pilihan mau mengarahkan kemana. Ketika kayak tadi Kiai Maki itu, beliau bisa mengarahkan hatinya, jadi bisa mengarahkan nafsunya, nafsu negatifnya itu untuk menjadikan sebuah karya, itu berhasil. Kita pun bisa. Jadi jangan kita serta-merta menyalahkan ini gara-gara setan. Enggak, otaknya itu diri kita. Kalau kita bisa mengarahkan ke hal yang positif, apapun galaunya itu ya akan positif. Jadi aku lagi galau, ini setannya banyak, ya udahlah kan. Karena chipnya itu ada di kita, yang menentukan itu kita mau ke arah negatif atau positif. Makanya tentunya saat itu saya nggak ada target apa-apa, tapi bagi saat ini saya jadi kayak merasa iya, untung saat itu saya galau, jadi ada sebuah karya yang dihasilkan. Banyak sekali karya-karya yang dihasilkan dari para seniman, para orang-orang yang galau, kayak misalnya lagu-lagu itu banyak kan diciptakan ketika mereka sedang galau dan mengalirkannya ke arah yang positif gitu. Terus kitab-kitab, karya-karya, emangnya gimana galau itu harus dengan menulis? Terus kalau saya nggak bisa menulis gimana? Nggak harus. Ketika hobimu apa saat itu, lakukan, berkaryalah. Yang hobi menulis silahkan tumpahkan di tulisan. Yang hobinya mungkin bikin bangunan, bikin karya yang lain, silahkan tumpahkan. Karena disitulah ketika kau sudah tidak galau, kau akan menemukan sebuah keajaiban. Karena ketika kamu sudah tidak galau lagi, dan kamu melihat hasil karyamu, wow, ini loh hasil dari galau. Bukan berarti kita harus galau untuk menghasilkan sebuah karya ya, tapi menyalurkan kegalauan kepada sebuah karya itu adalah hal yang luar biasa. Makanya semuanya, bagi orang tua, remaja, atau siapapun, kalau galau berkaryalah. Galau berkaryalah. Insya Allah bermanfaat dan itu lebih baik. Oke, jadi jangan takut ketika galau, berkarya. Dan selain dari 5 hal tadi ya, yang syairnya si MH Ainun Najib itu yang Tombo Ati. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa be happy, jangan pernah galau. Kalau lo galau, ayo kita berkarya biar semakin hebat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murni Turmiati, channel inspiratif.